Oh, depan. Depan belakang. Depan. Ya. Ayo semangat. Dah, yang mundur. Hah? Ya. Makasih ya, Kang. Alhamdulillah sampai ke komplek RRI Cimanggis, Masjid At-Taqwa. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan Allah ya Allah ya Rabb. Masih sepi, belum ada orang, baru jam 10:40. Alhamdulillah bersama Pak Ketua DKM Pak Haji Maman nih. Ini saudara saya nih, baru lama ketemu lagi kita. Sama Pak Haji siapa? Pak Wangun, Pak Haji Wangun nih. Alhamdulillah DKM Masjid At-Taqwa. Ini hadiah minyak, alhamdulillah. Maaf Pak. Iya, terima kasih. Iya, Terima maaf Pak kasih. Haji ya. Makasih Pak, dikasih sama merabot. Berkah. Makasih. Robot tapi pahalanya lebih banyak. Amin. Lebih banyak. Bismillah, berkah. Mudah-mudahan lancar. Kita nunggu dulu nih. Masih jam 11 soalnya. Iya. Ini juga nih jamaah Masjid At-Taqwa karena nemenin saya nih dapat minyak Al-Hikmah. Alhamdulillah. Cobain ya. Iya, Di subscribe YouTube-nya. di subscribe. Nah, Jangan Guru lupa Hikmah ya. official. Iya, buka aja. Itu plastik, masih di plastik label. Bismillah, berkah. Dedek. Tuh, halo Cis. Oh, Cis. Jadi habis dari mana tadi? Rumah Pak Ketua ya? Lagi ngadem rumah bapak, rumah kakek ya? Bonekanya diberangkakin. Nunggu Gokar mau pulang. Nah, amin. Awas, bantakin nanti. Nggak boleh. Susunya ambil aja. Kotor mah. Udah setengah jam Gokar dibatalin 3 kali mau pulang. Pak Ketua masih nungguin, masih nemenin. Iya, belum bubar. Nah, kalau Jumatan bubar dulu baru sholat. Salah. Terbalik, no. Sini, lewat sini ditanya. Minum-minum nggak haus? Iya. Minum nggak? Susunya mana susunya? Pasangkain dia di foto. Di foto lo sama mama. Fotonya mana? Cie. Aduh. Tepupik boy. Ayo naik. Ayo naik dulu. Kayaknya gimana gayanya? Naik dulu. 1, 2, 3, yuk naik yuk. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terus? Kalau di rumah ini nggak sama aja ya. Hah? Anak sendiri kan di rumah kamu diem ya. Iya. Yeay. Alhamdulillah pulang dari Masjid At-Taqwa RRI. Ternyata nih saudara kita nih satu kampung, Pak Toper di Cilayu. Tinggalnya dari tahun 78 ya Pak? Iya. Wow, dari tahun 78 nih Pak Ketua DKM, Pak Ustadz Haji Syarif. Nah, ini alhamdulillah nih dapat kita diantar oleh saudara kita dari Cilayu. Nyampe nih bentar lagi. Alhamdulillah Kang Budi ini nyobain simping Kiai Abun Purwakarta Al Muhajirin. Nanti kayak Kang Budi belum sono, ntar main sono ke Al Muhajirin kalau udah sehat banget. Nah, mantap kan? Ini Bisa untuk ini ya apa yang rambut nenek apa oh, rambut nenek-nenek. Iya, mirip.
Ini insya Allah ada keberkahan karena Muhajirin dia punya ini koperasi sendiri, punya produksi sendiri buat makanan-makanan cemilan-cemilan enak-enak. Kan koperasi nomor 1 pemenang se-Jawa Barat. Koperasinya Muhajirin. Alhamdulillah nih Kang Budi. Bapak Keabun nih, alhamdulillah nih Kang Budi dari Kementerian Kelautan bisa nyobain. Cuman lagi nggak ngopi, beliau habis sakit soalnya tipes. Ya, mudah-mudahan makin sehat. Kang Budi makin berkah. Bismillah. Jangan satu lagi, lanjut lah. Sampai habis, masih ada lagi, tenang aja. Bismillah, bismillah. Anak-anak nggak ada yang doyan. Anak-anak kan di pondok semua. Anin doang ke sini. Buat Pak Agus ini. Kang Agus. Kang Agus Banser. Kang Agus Banser belum kesini-sini, dia lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ma, ada Umi, Ma. Ternyata sama Umi Siti. Tadi WA apa? HP-nya mati, HP suami. Sedang suami siapa? Anak kembar beli buku. Cakep. Bukunya di Sampul Batik. Cakep. Apa kabar saudaraku? Cakep. Alhamdulillah. Semoga semuanya pada baik. Mantap. Samaan kita nih. Ya iya. Kuning-kuning. Ini kan kuning nih. Aduh, alhamdulillah. Ibu jangan terlalu pinggir sini. Iya. Sini bareng aja sini. Dikasih es apa? Ada pantunnya apa nih? Rajo kopi. Buat diedit nanti Rajo kopi nih. Belum Raja Kopinya belum ada pantunnya. Masa belum dibikinin anak? Usaha restu harusnya saya yang bikinin tak? Wah. Nih, nyeduh jamu airnya kudu mateng. Cakep. Air sepot langsung dibanjurin. Cakep. Ini tamu baru datang. Gak usah Cakep. repot-repot, yang ada keluarin. Oh siap itu mah. Kalau saudara datang yang nggak ada pun kita ada-adain. Kopi Toraja nyobain sasarin. Kopi Rajo. Kopi Toraja nyobain. Saya Toraja. Mama ini apa mah? Ambil yang itu, yang lain juga. Ini kecimpring, tapi ambil yang lain mah. Ambil yang lain. Apa rasanya manis mah Mah. kalau yang Mah, yang merah enak teh. Makanya kalau yang ini rasa apa jahe? Mah, ambil lagi kecimpring lagi, 2 biji lagi. Ini kenapa nangis? Oh, ada Om Ustadz. Udah anteng dah kalau Om Ustadz Sarin mah anteng dah. Soalnya sama kayak papahnya empuk. Perutnya empuk. Ya. Enggak, ini buat di sini dulu. Udah buka. Ini ada jahe-jahenya. Kalau yang itu manis. Ini begini hari yang mana bobo. Sama itu mah kopi Toraja. Kopi Toraja apa kopi Aceh, Tat? Kopi Toraja. Toraja, soalnya lebih mahal kopi Toraja dikasih soalnya. Enak, Tat. Enak, Tat. Kemarin nyobain enak. Mah 1,5 itu mah ya. Teteh apa kopi Toraja mau nyobain teh? Satu aja antar yang nyobain. Jangan 1. Jangan 2 berantem. Oh gitu. 1 lagi teh aja ya. Teh ini mah. Nih. Enggak, teh herbal PT Awi. Ini buat ngancurin lemak, kolesterol, diabetes. Nah, mah papa juga mau soalnya. Bikin teh Teh awit. pahit. Teh ini, teh Awi. Apa mau teh semua? 1 enggak, tetap kopi Toraja bikin, teh bikin juga. Kalau teh Kan belum nyobain, Ustaz Sarin kan perutnya biar agak kecilan. Kalau teh awit mah, Ngeteh PT Awi maksudnya. teh awit mah tuak ya. Hah? Teh hijau. Teh awit mah tuak. Teh Awi tuh. Iya, awit kan bambu. Oh iya, tuak bener. Ya makanya khasiatnya seperti kayak bambu, kayak tuak. Ini 1 bungkus, 1 dusnya 250.000 Tat. Teh hijau ini kalau mau pasarin, tapi dia kebetulan ownernya ini adiknya punya pabrik sendiri. Jadi makanya di luaran bisa 500 lebih. Isinya 10. Satu bungkusnya bisa 10 gelas. Jadi 1 box itu bisa 100 gelas. Berkah. Kemarin dibawa sabunnya sama produknya semua dikasih ke Kiai. Santunan juga kasih sabun nih Tat, 60. Minyak al-hikmah 200 lebih. Kita berkah. Kita ngopi dulu sama Ustaz Sarin. Bismillah, diskusi hikmah. Alhamdulillah saudara saya nih, Ustaz Sarin guru pantun sedang ngopi Toraja sama makan kecimpring dari Kiai Abud.
Gimana pantunnya? Cuci piring, kudu pakai sabun. Cakep. Piringnya mengkilat, langsung berbusa. Cakep. Ini kecimpring dari Kiai Abun. Cakep. Rasanya lezat, luar biasa. Wih, mantap. Subhanallah. Kayak Abun. Inilah inilah salah satu saudara saya Bapak di Depok, Ustadz Sahrin guru pantun. Insyaallah kalau beliau nanti senggang mau main ke Muhajirin bertemu dengan Bapak, kebetulan beliau pengurus NU Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Cisalak Pasar. Wakil ya? Wakil NU. Tadinya beliau yang dipilih jadi ketua NU-nya kelurahan, tapi beliau dihibahkan ke Pak Haji Agus, saudara kita juga, pengusaha bakso Harjamukti. Beliau juga luar biasa, majelis taklimnya itu ribuan orang tiap bulan. Jadi luar biasa. Pak Haji Agus juga ada di grup Majelis Zikir. Ustaz Sahrin juga standby terus bersama saya berdakwah di Kota Depok. Doain Bapak ya, biar Ustaz Sahrin semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dilancarkan usaha anak-anaknya. Berkah, berkah, berkah. Cepat dapat cucu. Oh iya, makasih juga ini. Kopi Rajo es dari gula aren dari Ananda Restu. Nih, anak saya juga nih, putra saya yang selalu saya doakan. Usaha Kopi Rajonya sukses, berkah, lancar. Kita diskusi hikmah dulu bersama saudara saya Ustadz Sahrin sampai midnight nanti. Bismillah. Nah, udah diskusi sampai dini hari. Alhamdulillah diskusi hikmah dan bisnis. Mudah-mudahan pada lancar usahanya. Anin, salim dulu dong sama Pak Ustadz. Terakhir sebelum pulang pantun lagi ya, sekali lagi ya. Pantun lagi. Apa ya? Upin Ipin main di sawah. Cakep. Burung pipit makanin padi bulu. Cakep. Maafin kalau saya punya salah. Sama-sama. Saya mau pamit dulu. Iya, alhamdulillah. Berkah, berkah, berkah. Berkah. Sehat ya, sehat ya, sehat, sehat. Ibu ya, bismillah. Jikirnya bareng-bareng kita mulai jikir. Ya, 41 malam nggak bisa. Tapi di tanggal berapa udah mulai kelihatan bisa cair, terusin 41 malamnya. Misalkan hari ke-20 cair nih, tetap lanjutin sampai kelar 41 malam. Biar berkah. Kesiangan gimana ya Pak Ustadz? Ya, kalau lagi dapat, lagi kesiangan, lanjutin aja kalau perempuan mah. Misal udah 20 hari, lanjutin aja gitu. Misal 20 hari seminggu, nggak usah. Biarin nanti di backup sama suami. Yang khawatir suaminya ngaku-ngaku lagi dapat. Nah, itu repot. Lagi dapat males. Hati-hati ya, Tat ya. Salah. WA restu ya. Malam Ahad ya, malam Ahad keempat. Temenin saya, bismillah, kosongin, jangan menerima pengantenan dulu. Dadah, dadah. Pak Ustadz, dadah, dadah. Sama-sama teh, maafin dianggurin nih. Hati-hati licin. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan karunia. Alhamdulillah pada saat ini kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita selaku umatnya berharap mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, sebelumnya kami akan menyampaikan laporan keuangan masjid. Yang pertama, penerimaan saldo hari Jumat yang lalu tanggal 12 September 2025 sebesar Rp3.443.153. Sodako dari kotak amal
sholat Jumat tanggal 12 September 2005 sebesar Rp4.390.000, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp7.833.153. Adapun pengeluarannya, pelaksanaan sholat Jumat tanggal 12 September 2005 sebesar Rp500.000, bayar listrik bulan September 25 sebesar Rp508.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp1.008.000. Saldo kas per tanggal 19 September 25 sebesar Rp6.825.153. Itulah keadaan kas masjid sampai hari ini. Yang akan bertindak sewaktu imam atau khatib pada Jumat siang ini, alhamdulillah Bapak Ustadz hadir Perman SPDI, beliau sudah hadir di tengah kita, dan yang mengimami sholat saya sendiri. Kemudian sebagai muezzin pertama Bapak Empat Permana, dan muezzin yang kedua Bapak Bangun. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya masyiral muslimin wal jumratul mu'minin rahimahumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna yawmal jum'ati sayyidul ayam. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ah ansitu wal imam yaqubu faqallahu wa balaghu fala jum'ana ansitu wasma'u wa ati'u rahimahumullah ansitu wasma'u wa ati'u asabakumullah ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat kali ini masih di bulan Rabiul Awal, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat. Semoga dengan nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita terus bersyukur kepada Allah dan lalu kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir,
Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh anak buah Abu Jahal, didatangi oleh anak buah pamannya. Apa rencana Abu Jahal saat ini? Karena Abu Jahal kita tahu adalah paman Rasulullah yang selalu berusaha menghentikan dakwah Rasul, bahkan dengan cara yang kejam, dengan cara yang keji. Nah, satu saat ini Abu Jahal punya siasat, punya rencana. Apa rencananya? Abu Jahal pengen mematikan Rasulullah dengan cara yang halus, yaitu mengubur Rasulullah hidup-hidup. Apa yang dilakukan siasatnya? Jadi Abu Jahal pura-pura sakit, lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil Muhammad, menjenguknya. Pasti Muhammad mau, karena dia orang soleh, dia ponakan saya. Jadi Abu Jahal menyiapkan lubang di samping tempat tidurnya. Dia buat lubang setinggi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasul nanti mau menjenguknya, Rasul menginjak lubang itu yang ditutupi oleh pelepah kurma, maka Rasul akan masuk ke dalam lubang itu dan Rasul akan dikuburkan hidup-hidup oleh anak buahnya Abu Jahal. Hadirin yang dirahmati Allah, berangkatlah Rasulullah ketika dijemput oleh anak buah Abu Jahal, karena Rasulullah sangat mencintai semua manusia, apalagi ini pamannya. Walaupun sering dihujat, sering dihina, sering dicaci maki, bahkan sering mau dibunuh, tapi Rasul selalu berdoa agar pamannya ini didapatkan hidayah kepadanya. Akhirnya Rasul datang. Ketika Rasul masuk ke rumah Abu Jahal, Rasul mengetuk pintu, mengucapkan salam tapi tidak dibalas salamnya oleh Abu Jahal. Abu Jahal berteriak, "Muhammad, masuk saja." Masuklah Nabi Muhammad ke dalam rumah Abu Jahal. Diketuk lagi pintu kamarnya, "Muhammad, masuk saja." Lalu masuklah Nabi Muhammad ke kamar Abu Jahal. Dilihat dari dekat pintu kamar Abu Jahal, pamannya sedang berselimut sambil menggigil, keringat ngucur. Padahal Abu Jahal sengaja pura-pura sakit agar Muhammad mau menengok dan masuk ke kuburan yang sudah disiapkannya. Apa yang terjadi ketika beberapa langkah kaki Nabi Muhammad ingin mendekati lubang itu? Malaikat Jibril datang lalu menahan Nabi Muhammad. "Wahai Muhammad, jangan kau teruskan langkah, karena pamanmu sudah menyiapkan lubang untuk menguburmu." Berhenti Nabi Muhammad, tidak jadi melangkah. Abu Jahal geregetan, "Wahai Muhammad, ayo pegang aku, doakan aku biar aku sembuh. Panasku tinggi ini." Tapi Nabi Muhammad tidak terus melangkah, malah memalingkan wajahnya berbalik lalu kembali pulang ke rumahnya. "Paman, aku pulang dulu, mudah-mudahan paman lekas sembuh." Geregetan Abu Jahal, dia loncat dari kasurnya, dia lupa bahwasanya dia pura-pura sakit. Dia kejar Nabi Muhammad dan dia masuk ke dalam lubang yang dia buat sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata Abu Jahal masuk ke dalam lubang yang dia buat sendiri. Maka ada pepatah Arab mengatakan, "Man hafara hufratan waqa'a fiha." Barang siapa yang menggali lubang, dia akan masuk ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Apa yang terjadi? Anak buah dipanggil oleh Abu Jahal untuk menolong Abu Jahal karena masuk ke dalam lubang. Tapi anehnya,
Setiap tangan-tangan anak buahnya yang panjang pun tidak bisa sampai ke tangan Abu Jahal yang di dalam lubang yang sangat pendek itu. Bahkan diulurkan tali oleh anak buahnya, semakin panjang talinya, semakin jauh tangannya Abu Jahal untuk menangkap tali itu. Lalu apa yang terjadi? Abu Jahal berkata, ini pasti kerjaan Muhammad. Panggil lagi Muhammad, bilang pamannya masuk ke dalam lubang. Dipanggil kembali Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad lagi-lagi tidak marah, tidak dendam. Datang Nabi Muhammad untuk menolong pamannya jatuh ke dalam lubang. Dengan kuasa Allah, tangan Nabi Muhammad yang tidak panjang bisa meraih tangan Abu Jahal di dalam lubang, dan Abu Jahal diangkat, diselamatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan Abu Jahal setelah diselamatkan tadi? Muhammad hebat sekali, ilmu sihirmu begitu dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah sederhana ini ada 3 poin di Jumat kali ini yang sangat singkat. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, karena ini bulan di mana Rasulullah dilahirkan, bulan di mana Rasulullah menjadi panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh buat kita. Kita sebagai pedagang, contohlah Rasul ketika berdagang. Kita sebagai kepala rumah tangga, contohlah Rasulullah sebagai kepala rumah tangga. Kita sebagai pejabat, Rasulullah pemimpin rakyat, contoh Rasulullah. Maka yang pertama, Rasul mengajarkan dari kisah tadi, pentingnya menjaga silaturahim. Bayangkan, Rasulullah, pamannya yang sering berbuat jahat kepada Rasulullah, sakit masih ditengok. Ingat, kita pasti punya saudara. Walaupun bapak kita mungkin sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, masih ada kerabat dari bapak ibu kita. Ketika sudah meninggal, kadang mati obor, tidak pernah kita silaturahim. Walaupun arisan keluarga, kadang via WA, nyetor uang pakai WA grup, dapat uang dikocok lewat WA grup, dapat pun ditransfer, tidak bisa ketemu. Hadirin yang dirahmati Allah, yuk saatnya perbanyak silaturahim. Ini yang Rasul ajarkan, silaturahim membawa keberkahan. Kita berjalan keluar rumah, niat kita lillahi ta'ala untuk menjaga silaturahim, maka Allah akan catat kebaikan sampai kita kembali. Dalam berdakwah pun ada niat silaturahim. Bulan Desember tahun lalu, pertengahan Desember, hari Ahad subuh, saya mau berangkat silaturahim mengisi kajian subuh di Masjid Cilodok, Nur Mainah. Tiba-tiba saya ditabrak motor jam 4 subuh. Motor gerobak, kaki saya patah 3. Kata terapis, 2 tahun lebih Ustadz, insya Allah baru bisa jalan. Tapi dengan banyaknya silaturahim, ulama-ulama di kota Depok, 100 DKM masjid menjenguk, mendoakan. 6 bulan, alhamdulillah Allah berikan kekuatan untuk berdakwah walaupun masih memakai tongkat. Keberkahan silaturahim. Jangan pernah takut kita dengan nilai kebaikan dari silaturahim, apalagi kepada kerabat kita. Rasulullah mencontohkan itu. Walaupun pamannya zalim, tetap Rasul menjaga tali silaturahim. Yang kedua, Rasul mengajarkan dari kisah Abu Jahal itu adalah, tetaplah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada teman kita nih jahatin kita terus, ketika dia lagi susah dia minta tolong sama kita, pinjam dulu 100. Ketika itu kita tahu nih teman kita ini orang yang jahat sama kita, kita susah aja minjem nggak dikasih. Tapi ketika teman kita susah, kita ada, bantulah dia. Ketika kita membantu orang yang baik kepada kita, itu bukan satu yang luar biasa, tapi kita bisa membantu orang yang jahat terhadap kita, itu nilai yang amat sangat luar biasa. Kita niat bantu karena Allah, kita niat bantu menolong karena Allah. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Jangan, kita tolonglah sesama saudara kita walaupun orang itu belum pernah berbuat baik kepada kita. Dan yang ketiga,
Yang Rasul ajarkan adalah dari kisah Abu Jahal tadi, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat dalam kebaikan, kita niatkan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita lakukan, kita ikhlas saja. Jangan kita mengharapkan balasan jasa. Kita sudah berbuat baik sama orang itu, orang itu kok tidak balas kebaikan dia kepada saya. Tidak perlu. Rasul berbuat baik kepada Abu Jahal, menolong Abu Jahal jatuh ke dalam lubang, apa balasannya? Rasul dihina, dianggap tukang sihir, tukang teluh, hebat ilmu sihir. Bayangkan. Jadi kalau kita sudah menolong orang, biarkan orang itu yang ditolong, dia mau berterima kasih atau tidak. Bahkan orang itu malah ngomongin kita, biarkan. Allah yang membalas nanti kebaikan kita. Hadirin, saya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hampir 9 bulan ini kita diberi ujian, tapi alhamdulillah majlis zikir saya masih bisa membuka santunan untuk anak-anak yatim. Terakhir kita berikan santunan pada 100 jamaah dan DKM masjid untuk pengobatan mata dan kacamata gratis melalui majlis zikir kita. Di saat kondisi kita masih kondisi sakit. Titipan-titipan dari jamaah yang datang ke saya berobat, konsultasi. Alhamdulillah kita wasilahkan untuk kebaikan. Kalau kita sudah bantu, lalu orang yang dibantu kita tidak berterima kasih, ya sudah. Kita minta dari Allah balasan-balasan kebaikan kita. Gak usah kita hitung-hitung. Kita habis bantu orang ini, bantu orang itu. Kita ikhlas saja. Maka hadirin, dari Jumat kali ini kita dapat sebuah pemahaman baru bahwasanya Rasulullah yang sebegitu mulianya diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu dahsyat, bahkan dari pamannya sendiri. Maka hadirin, tidak panjang lebar, khotib ingin mengingatkan kembali kepada kita semua dari kisah Abu Jahal tadi. Yang pertama, yuk sambung silaturahim. Mungkin kita sudah banyak silaturahim yang terputus gara-gara grup WA. Ribut kita ngomongin politik, ribut kita ngomongin perbedaan pandangan. Maka sambung silaturahmi kembali dengan cara temui, salaman, peluk. Yang kedua, kita menolong orang lain, kita niatkan yang menolong kita, kita menolong orang itu karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menolong orang itu. Kita ikhlas menolong orang, walaupun orang yang kita tolong orang yang jahat kepada kita. Dan yang terakhir, kita harus bersabar. Modal dengan keikhlasan. Ketika kita sudah menolong orang, orang itu bukan hanya tidak berterima kasih, tapi membalas dengan balasan yang buruk. Kita harus sabar karena semua itu akan diuji oleh Allah dengan akhlak yang kita lakukan kepada orang tersebut. Untuk apa? Untuk bekal kita, bahwasanya kita semakin kita beramal baik, maka semakin Allah menitipkan kebaikannya untuk kita. Apa yang kita lakukan adalah sebenarnya kembali untuk kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, diberikan oleh Allah akhlak terbaik seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وينقضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح Allah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة